Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Datuk Danswara Raditya Samsura dengan NIM 2308224. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Pemrograman dan Website dengan dosen pengampu Pak Herbert Siregar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lanjutan dari MVC untuk kasus perpustakaan. Di sebelah kanan ini bisa kita lihat ada laman landing page eh, ala-ala buatan saya untuk ini ada welcoming sentence-nya. Selamat datang di perpustakaan. Nah, untuk ini di sini ada em, kontainer untuk menaruh list buku. Untuk saat ini belum ada data buku. Nah, karena untuk kasus kali ini kita tidak menggunakan database, maka kita menggunakan MVC ini sebagai database mini. Dan MVC itu em, akan saya jelaskan kembali, yaitu model, view, dan controller. Model bersifat sebagai penyimpan data, view sebagai UI atau user interface, dan controller sebagai pengatur yang mana akan mengarahkan view dan model untuk berjalan sesuai sistem yang dibuat sedemikian rupa. Oke, saya akan menjelaskan mengenai controller, eh, view, dan model. Di sini ada 4 file. Untuk yang file library ini, dia ini untuk menampung kelas em, si objek-objek yang akan kita gunakan dalam website ini. Untuk yang pertama itu ada books. Books itu untuk menampung buku dan atributnya itu ada title, ada judul, ada penulis, ada harga, dan ada stok. Lalu yang kedua ada user atau hmm, peminjamnya dalam perpustakaan ini disebut sebagai users. Dan yang terakhir ada transactions, di mana di sini akan menunjukkan data-data em, terjadinya peminjaman sebagai log record gitu. Untuk user sendiri dia ada 3 atribut, nama, alamat, dan kontak atau nomor telepon. Untuk transaksi ada ID, ada buku yang dipinjam, ada user yang meminjam, ada tanggal peminjaman, dan ada status buku itu sedang dipinjamkah, sudah dibalikinkah, atau bagaimana gitu. Akan eh, dilanjutkan kepada controller. Controller ini yang akan mengatur kelas tadi atau view dan model selanjutnya untuk diarahkan mau ngapain gitu. Kalau di sini untuk controller sendiri dia ada function construct, di mana pada saat kita buat kelas controller maka dia akan otomatis memanggil fungsi yang ada di dalamnya. Di sini dia mengarahkan ke model untuk membuat model baru. Lalu di dalam controller ini dia juga punya beberapa fungsi. Di sini ada sekitar 12 fungsi di luar dari construct. Nah, di sini ke-12-nya ini berinteraksi secara tidak langsung kepada kelas-kelas yang saya sebutkan tadi. Seperti create book, dia berinteraksi dengan buku, create user berinteraksi dengan user, dan add log itu berinteraksi dengan logs atau transaction, kelas transaksi. Nah, dan begitu juga untuk yang lain, di sini juga dibuat dengan metode CRUD atau create, read, update, and delete, sehingga data-data yang kita masukkan, data-data yang kita input, itu bisa kita edit, bisa kita lihat, bisa kita tambah, dan bisa kita hapus sesuai dari kepanjangan CRUD itu, yaitu create, create, read, update, and delete. Nah, lalu kita masuk ke model. Model ini yang secara langsung berinteraksi dengan kelas. Makanya di sini terlihat ada include once library.php.
maka di sini terlihat dia itu berinteraksi langsung. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam model ini akan mengubah atau memanipulasi data kelas yang ada pada library.php menggunakan fungsi yang ada di dalam model gitu. Nah, lalu untuk indeks di sini adalah laman untuk view atau user interface, di mana laman indeks ini adalah yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini, yang selamat datang di perpustakaan. Nah, dan untuk melakukan ketiga file yang tadi, untuk menginclude ketiga file yang tadi, maka kita harus menulis sesuatu di dalam file index untuk kita dapat berinteraksi dan merasakan gimana sih metode dari MVC itu pada website ini. Begitu. Sebelumnya untuk fungsi-fungsi di model, di sini mirip dengan yang ada di controller, cuma yang ada di controller itu mengarahkan ke model, sedangkan model akan berinteraksi langsung dengan kelas yang ada, yaitu 3 kelas tadi, ada buku, ada user, dan ada transaksi atau log. Nah, oke, sebelumnya langsung kita mulai aja. Di sini bisa kita lihat untuk list bukunya masih kosong, jadi pertama-tama kita itu harus buat dulu nama bukunya, sehingga ya ada buku yang bisa kita pinjam gitu. Karena namanya juga perpustakaan, pasti harus ada stok yang dimiliki. Oke, di sini ada komentar untuk apa ya? Bentuk sebagai pengingat bahwa untuk menambahkan buku itu sintaksnya adalah panggil ini. Untuk sebelumnya di sini udah saya buat buku sama dengan new controller. Jadi variabel buku itu sudah dibuat kelas controllernya, sehingga sudah punya model dan akan berinteraksi dengan kelas buku. Jadi di sini buku bisa kita arahkan ke fungsi create book. Nah, untuk ini bisa kita masukkan untuk contohnya ada buku A, penulis A dengan harga 10.000 dengan stok 10. Kalau kita refresh, maka akan muncul di sini dengan layout yang dibuat sedemikian rupa, itu digunakan pada library. Nah, dia ada print seperti ini. Nah, gimana cara kerjanya sehingga dia bisa masuk ke fungsi print pada library? Maka bisa kita bedah lewat sini. Pertama, dia akan create book. Create book itu ada pada file controller. Pada file controller, bisa kita lihat di sini create book ada di fungsi yang di atas, yang saya blok, dengan parameter yang kita masukkan tadi, seperti buku A, penulis A, harga 10.000 dan stoknya 10 gitu. Lalu di sini kita buat variabel xbook untuk membuat kelas book dengan parameter yang ada di sini. Jadi kelas book itu gunanya apa? Dia itu mengantarkan ke library langsung untuk membuat ini, karena kelas book itu punya fungsi konstruk. Jadi dia otomatis membuat parameternya atau argumen dari yang memanggil fungsinya untuk langsung memasukkan ini ke dalam kelasnya gitu. Nah, jadi sudah dianggap menjadi satu variabel, maka dia akan dikirimkan ke model dengan fungsi binsert yang artinya itu book insert. Jadi kita akan melakukan insertion dengan kelas buku. Ini juga merupakan metode CRUD yang pertama, yaitu create. Nah, pada model bisa kita cari di sini fungsi binsert dengan parameternya satu, yaitu xbook. Dia akan mengirimkan buku yang berbentuk array. Di sini ada variabel private dalam bentuk array. Dia akan menambahkan array dengan indeks terbarunya untuk dimasukkan oleh data dari kelas buku yang pertama. Jadi ini dalam bracket ini dia itu akan dianggap sebagai, kalau sebelumnya belum ada indeks yang masuk, maka dia akan
indeks plus plus gitu. Misalnya belum ada indeksnya berarti indeks yang nol. Jika nol sudah terisi maka dia akan indeks satu dan seterusnya. Jadi akan berbentuk array. Makanya bisa kita sebut juga model ini sebagai database mini gitu. Nah, lalu setelah di store nilai dari kelasnya itu apa yang terjadi? Dia akan disimpan. Nah, lalu gimana ceritanya dia itu bisa muncul pada laman kita? Itu dengan adanya pemanggilan fungsi yang berbeda. Di sini ada buku memanggil fungsi getBooks. GetBooks ini ada pada controller. Nah, getBooks kalau kita lihat di sini ada fungsi keempat, ya, keempat dari atas. Dia itu akan memanggil model dan memanggil fungsi bShow. bShow itu untuk show kelas buku, kelas book. Pada model bisa kita lihat untuk bShow ini dia akan mengecek apakah kelas dari si buku yang dikirimkan itu kosong. Jika kosong, maka dia akan mereturn nilai kosong. Atau seperti yang kita lihat tadi, jika bukunya belum kita input, maka dia akan mereturn nilai kekosongan ini, belum ada data buku. Itu yang di return oleh si function bShow ini. Dia akan mengirimkan gambar dan uh, keterangan bahwa belum ada data buku yang kita input. Gitu. Jika sudah ada, maka dia akan menunjukkan data buku. Nah, data buku itu muncul pada saat setelah ini. Jika ada, maka for each lakukan looping. Untuk setiap buku, dia akan melakukan print B. Print B ini adalah fungsi yang ada di dalam file library. Di dalam file library, di sini bisa kita lihat ada print underscore B. Nah, print book. Dengan format ini dilakukan echo atau ngeprint dalam bahasa PHP. Dia akan ngeprint dengan format yang telah didesain sedemikian rupa begitu. Jadi dengan adanya input dan adanya pemanggilan, maka kita bisa menunjukkan data yang kita masukkan dalam file index ke dalam file view itu sendiri. Gitu. Jadi tidak secara langsung kita tulis begitu, dia akan muncul dengan format seperti ini. Dia harus melewati controller, lalu dikirimkan ke model, lalu dikirimkan ke file class, baru akan dikembalikan ke file index. Begitu. Lalu kita juga bisa menambah untuk buku yang lain. Misalkan kita buat di sini bukunya, namanya untuk create book, nama bukunya misalkan tutorial kaya raya, dengan pengarangnya itu saya sendiri, Datuk Danaswara. Lalu dengan harga yang mungkin harus kita buat mahal, lalu stoknya hanya satu, misal begitu. Nah, setelah itu dengan adanya fungsi getBooks yang dia melakukan iterasi dalam for each, maka dia akan menunjukkan eh, setiap buku yang sudah diinput, maka akan di-outputkan begitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bukunya tidak hanya satu yang keluar pada laman ini, melainkan ada dua, yang buku A dan buku tutorial kaya raya begitu. Nah, eh, di sini sengaja saya buat fungsinya itu tetap ada di sini dan tetap ada di bawah. Kenapa? Karena eh, dia akan menunjukkan di list book atau list buku. Jadi semua buku yang sudah diinput, semua buku yang sudah kita masukkan, dia akan dikumpulkan di sini. Dan tidak masalah kalau kita mau buat ada banyak buku, karena di sini sudah saya desain untuk bukunya itu bisa banyak dan tidak merusak tampilan layar. Mungkin di sini kita buat make then record. Ya.
Nah, di sini saya menggunakan bantuan Copilot juga dan for loop untuk mengiterasi 10 jenis buku berbeda lainnya dengan format buku satu dengan buku I dan penulis I dengan harga yang sama ditambah satu gitu. Nah, di sini bisa kita lihat em, di sini bisa kita scroll lebih tepatnya untuk dari buku pertama sampai buku ke-12 karena dua buku pertama di luar dari 10 buku yang kita masukkan. Nah, di sini ada buku A, penulis A, buku tutorial kaya raya, buku 1 sampai buku 10 dan penulisnya. Begitu. Nah, ini karena kita sudah punya list bukunya, maka langkah selanjutnya yang kita perlukan itu membuat peminjam atau menginput si peminjam, siapa yang akan meminjam buku ini. Dan nantinya dia akan meminjam beberapa kali, apa yang dia pinjam itu ada pada kelas transaksi. Jadi kita akan pindah ke user, di sini sudah disediakan untuk kelas user, maka di sini sudah dibuat user new controller. Sama seperti pada saat kita mau membuat buku, kelas bukunya, kita buat new controller. Jadi otomatis model dari si bukunya itu juga dibuat secara langsung karena bersifat konstruk, jadi fungsi yang otomatis dijalankan gitu. Nah, di sini juga kita bisa buat nama usernya, misalnya create user, misal nama usernya itu saya sendiri, Datuk Daneswara. Alamat tinggalnya di Bandung dengan nomor telepon ya tidak begitu penting. Nah, hasilnya di sini karena dia get user, ini merupakan siklus yang sama seperti buku, cuma dia nama fungsinya aja yang beda. Untuk create user, dia akan memanggil controller dan controller akan memanggil model, memasukkan nilai dari parameternya ke dalam array dan akan memanggil uh, library sehingga kelas yang ada di dalam parameternya itu di-store juga dikenali oleh si kelas. Nah, lalu get user ini adalah fungsi yang untuk memanggil user seperti halnya get books yang kita sebutkan tadi atau yang kita perhatikan tadi. Nah, lalu di mana dia akan di-print karena di sini ada kontainer untuk list buku. Jadi bisa kita lihat di sini kalau kita refresh, dia ada di bawah. Di bawah ini terlihat data user telah ditambahkan. Nah, di sini ada nama peminjam, nama saya, alamat, dan nomor telepon. Gitu. Nah, kalau kita create banyak, di sini misalnya kita buat 3 record sekaligus. Nah, yang keluar di sini ada 3. Tetapi untuk hal ini um, sengaja saya buat jika ini nilainya berbeda dengan nama yang unik, dia itu tetap mengembalikan data sesuai. Nah, tetapi karena di sini saya sengaja membuatnya itu usernya itu hanya satu. Jadi si peminjamnya itu hanya satu dan fokus di dia. Dia itu mau mengambil berapa buku, dia itu mau mengembalikan berapa buku gitu. Nah, jadi untuk sekarang si usernya ini telah ada, sudah ada. Dan di sini juga ada message bahwa data user telah ditambahkan gitu. Karena mengingat kita menggunakan metode CRUD, jadi eh, baik data buku, eh, data si peminjam, dan data transaksi nantinya, dia akan menggunakan eh, ini metode CRUD. Jadi dia bisa dihapus, bisa diedit, dan bisa juga ditambahkan. Seperti yang ditambahkan sudah kita lihat tadi. Untuk di read sudah kita lihat juga di sini, bisa kita tampilkan semua data yang kita input. Nah, lalu untuk edit itu bagaimana? Untuk edit mungkin bisa eh, kita buat di sini untuk buku contohnya. Karena tadi ada tutorial kaya raya, bisa kita masukkan juga untuk buku. Di sini edit book.
dengan ID. ID-nya ini menggunakan indeks. Jadi dia diiterasi array pada urutan keberapa si bukunya. Karena ini dimulai dari 0 indeks itu, maka ini 0, 1, dan ditambah 10 yaitu 11. Jadi 12 buku indeks maksimalnya adalah 11. Jadi jika kita mau edit buku, yang kita edit itu pertama kita masukkan indeksnya berapa. Karena indeks yang kedua berarti indeks 1. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kita harus memasukkan juga data buku yang baru, kelas buku yang baru dengan bentuk format yang sama. Sehingga buku yang tutorial kaya raya akan digantikan nantinya dengan buku B, penulis B, dengan harga 20.000 dan stok 20. Bisa kita buktikan di sini jika kita refresh. Nah, maka yang buku list keduanya sudah berubah jadi buku B dengan penulis B dan harga 20 dengan stok 20 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan yang namanya deletion atau penghapusan. Di sini seperti yang kita lihat ada edit, ada delete. Jadi delete ini gunanya untuk memanggil fungsi model, memanggil file model tadi, lalu dia akan mengunset atau menghilangkan data pada array sehingga dia tidak bisa dipanggil atau datanya kosong atau null gitu. Karena ini yang indeks atau ID yang kita masukkan itu 2, jadi bisa kita lihat dari urutan pertama 012, maka buku 1 penulis 1 ini akan hilang setelah kita refresh. Kita coba. Nah, seperti yang kita lihat di sini buku A, buku B, langsung buku 2 karena buku satunya atau indeks 2 sudah dihapus menggunakan fungsi delete book. Jadi metode CRUD pada website ini dan program ini telah terbukti mulai dari create, read, update, dan delete. Nah, itu juga berlaku untuk user. Jadi usernya ini dengan nama Datuk Daneswara juga bisa kita ganti. Jadi edit user, karena indeksnya 0, kita buat di sini. Misalnya di sini Datuk Daneswara, tapi alamatnya kita ganti dari Bandung menjadi Jakarta, walaupun namanya sama dan kontaknya sama. Nah, untuk user, kita memiliki lognya gitu. Jadi ada informasi bahwa data ini telah diedit gitu. Jadi disampaikan. Nah, nama peminjam yang tadinya Datuk Daneswara yang alamatnya di Bandung, sekarang sudah jadi di Jakarta. Nah, begitu seterusnya hingga bisa juga kita delete. Jika kita delete user, kita refresh, data user telah dihapus. Nah, karena dihapus dan datanya hanya 1, maka tidak ada data yang bisa kita tampilkan. Begitu. Jadi hanya log ini saja yang muncul atau pesan-pesan yang muncul dari fungsi yang dijalankan gitu. Nah, oke. Lalu kita beralih ke yang ketiga yaitu transaction. Nah, pada ini kita bisa membuat log dengan fungsi add log. Berbeda dengan sebelumnya karena create book dan create user, untuk yang ketiga ini ada add log. Jadi kita membuat log ya, atau bahasanya itu seperti history dari apa yang telah terjadi. Jadi untuk add log ini dia akan menambahkan ini ya, dari new controller ini dia bisa menambahkan data-data yang kita masukkan di sini. Nah, jadi untuk add log dengan di sini template-nya itu adalah ID, buku yang dicari, user, data, dan status. Untuk buku sebenarnya bisa kita ubah saja jadi nama bukunya saja. Misalnya
Nama buku yang mau kita pinjam adalah buku A. Lalu usernya itu adalah saya, karena cuma satu user yang kita fokuskan di sini, berarti Datuk Daneswara. Dan tanggal peminjamannya itu tahun 2021, tanggal 1 bulan 1. Dan statusnya adalah dipinjam. Jika kita refresh, maka kita bisa melihat di sini ada data transaksi yang telah disimpan. Dan di sini ada lognya, yaitu ID transaksi 1, ada buku A, peminjamnya Datuk Daneswara, tanggal pinjamnya sekian, dan statusnya dipinjam. Jika sudah kembali, mungkin kita bisa melakukan edit log. Pada edit log, dia akan mengubah ini. Ya, jadi yang kita edit itu adalah indeks, yaitu 0. Kita ubah ID-nya jadi 2, jadi ID transaksinya 2. Yang tadinya 1, kita ubah jadi 2. Dan buku A dengan Datuk Daneswara pada tanggal 2 bulan 1, dia sudah dikembalikan. Kalau kita refresh, astaga. Sebentar. Oh ya, ternyata belum dibuat. Ini update. Oke. Nah, fungsi yang baru kita tambahkan itu adalah fungsi edit log. Jadi data log yang sudah kita input tadi, kita edit. Jadi di sini ada data transaksi telah disimpan dan data transaksi telah diubah. Jadi ID transaksinya yang tadinya 1 jadi 2, dengan buku A peminjam Datuk Daneswara pada keesokan harinya atau tanggal 2 sudah dikembalikan statusnya. Dan begitu seterusnya. Jika kita akan menambahkan lagi ininya, kita ubah ininya jadi 2, jadi 1, maka bisa kita lihat lognya itu jadi 2. Jadi ada log yang ditambah, berarti indeksnya akan nambah. Dan ada indeks yang baru, jadi lognya ada banyak begitu. Dan ini berlaku seperti buku yang bisa ditambah sampai banyak, maka lognya juga bisa. Jadi sang usernya itu bisa meminjam beberapa buku dan mengubah statusnya, dan juga berlaku deletion pada log ini. Jadi bisa misalnya pada log yang terakhir, log yang 2, berarti kita bisa edit log, delete log. Pada delete log ini, kita coba. Nah, indeks yang 1 atau data yang kedua atau ID transaksi kedua dihapus menggunakan fungsi delete log. Jadi ID transaksi 1 yang keduanya kita hapus. Nah, di sini juga ada log message-nya, data transaksi telah disimpan, data transaksi telah disimpan. Yang keduanya ini adalah pada saat kita melakukan add log. Data transaksi telah diubah, itu adalah pada saat kita melakukan edit log. Dan yang terakhir, data transaksi telah dihapus, itu pada saat kita melakukan delete log. Begitu kurang lebih penjelasan presentasi dari materi MVC untuk kasus perpustakaan yang dapat meminjam buku dan mengembalikan buku. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.